Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Oppo Reno 4, bukan yang Pro dan juga bukan yang F yang baru keluar. Dan ini Oppo Reno 4 baru saya review, nggak apa-apa ya telat ya. Yang penting kamu bisa tahu pendapat saya mengenai Oppo Reno 4 ini. Kira-kira worth it nggak dibeli? Dan pada saat video ini dibuat, Oppo Reno 4 ini dijual masih di harga resmi 5 juta kembali 1000 sih. Tapi kamu mendingan cek dari sisi video biar kamu nggak merasa rugi pada saat beli. Kayak saya waktu ikutan PO ini, berasa rugi, kesel, bikin sakit hati. Ya sebenarnya sih Oppo Reno 4 ini adalah versi Oppo Reno yang paling worth it menurut saya. Karena kan biasanya harga Reno series itu 5 juta ke atas, ini di kelas 4 jutaan. Padahal Oppo Reno 4 ini performanya juga udah enak banget loh, baik penggunaan harian ataupun main game yang berat-berat sekalipun. Oppo Reno 4 ini pakai prosesor Snapdragon 720G yang biasa dipakai di HP-HP kelas harga 5 jutaan. Udah pakai 8GB RAM dan storage-nya 128GB pakai UFS 2.1 yang bikin performanya ngacir lancar. Skor Antutunya aja mencapai 270 ribuan lebih. Buat main game, udah mantep sob. Kalau buat main game Candy Crush Saga, grafisnya asik banget dilihat. Serius banget nontonnya. Kalau game-game kayak gini mah nggak harus pakai HP mahal harga 4 juta lebih ya. HP harga sejutaan juga lancar. Yang penting kita otaknya pinter, jadi main gamenya lancar kalau game-game kayak gini. Oke, kita mainin game mulai dari game sekelas COD Mobile ya. Pilihan grafisnya mulai dari low max, medium max, high max, dan very high, very high. Biasanya sih saya main di settingan grafis high max. Dan pengalaman mainnya di settingan grafis gini tuh udah mantep sih. Udah enak banget dan lancar banget. Grafisnya smooth lancar, enak buat mabar. Layarnya juga responsif lagi. Momen game PUBG Mobile juga udah cukup asik, bisa buka game dengan settingan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Nah, kalau mainnya di settingan Balance Ultra, kayak yang kamu lihat di layar nih, udah lumayan lancar, nggak endut-endutan, beneran smooth, beneran asik buat main. Performa dari Oppo Reno 4 ini udah cukup pantas kan untuk kelas harga 4 jutaan, dan nggak cuma performanya aja. Untuk bagian powernya, bagian baterainya ini juga hebat. Ngisinya cepet, baterainya juga awet. Reno 4 ini baterainya cuma 4015 mAh, tapi selama saya pakai selalu tahan lebih dari 2 hari. Dan saat dipakai main game COD Mobile selama 30 menit juga baterainya cuma turun sebanyak 10% aja. Nah, untuk ngecharge-nya juga udah cepet sob. Kalau pakai charger bawaan yang udah VOOC 430 watt, cuma butuh waktu 55 menit doang untuk ngisi dari 0 sampai pol. Dan dari segi desainnya juga kece banget sob. Ya walaupun bodinya ini masih pakai bahan polikarbonat. Yang saya punya ini warna Galactic Blue. Sebenarnya ada juga warna Space Black dan warna baru Nebula Purple. Saya suka sih bodinya ini. Karena finishingnya nggak glossy, kalau dilihat semacam kayak frosted glass. Tapi pas disentuh tuh nggak licin dan nyaman di genggaman. Cuma ya berasa kurang solid aja sih. Bodinya ini tuh berasa tipis. Kalau ditekan dikit gini aja kelihatan kan bending casing bodinya. Terus juga nih cuttingan body pada port headset, port USB-C ya pokoknya yang lubang-lubang di bawah ini tuh berasa cukup tajam di kulit. Jadi kalau mainin HP agak lama dengan gaya kayak gini, ya lama-lama berasa nggak nyaman juga kelincingnya. Nah kalau untuk tampilan depan bodinya udah keren banget sih, karena layarnya udah pakai gaya punch hole display. Ya walaupun kalau dilihat frame layarnya masih nggak bisa dibilang ramping ya. Dan ngomongin layarnya, ini udah pakai panel AMOLED, udah Full HD+, dan rasionya udah 20:9. Jadi layarnya enak banget dilihat. Mewah banget pokoknya di mata. Mau dipakai di luar ruangan juga layarnya masih cukup nyaman. Walaupun belum 90Hz, saya lebih prefer ini. Udah AMOLED tapi 60Hz daripada yang 90Hz masih IPS. Karena kan game-game juga nggak banyak yang udah super 90Hz. Iya, PUBG udah bisa. COD Mobile aja masih 60Hz. Beneran deh, layarnya tuh cakep banget, enak banget dilihatnya. Dan kalau kita lagi asik nonton terus ada pesan masuk juga tinggal tap aja kayak gini, buat tetap nonton sambil baca pesan. Kualitas suaranya juga, walaupun cuma satu speaker mono udah cukup detail. Gini nih suaranya. Sementara untuk sensor-sensornya, di kelas harga 4 jutaan, Oppo Reno 4 ini belum dikasih NFC sob. Ya emang sih nggak semua orang butuh NFC, tapi mendingan ada daripada nggak sama sekali. Karena kan seandainya nanti butuh, udah ada.
Iya nggak? Nah, untuk sensor standar lainnya udah lengkap sob. Sensor gyroscope-nya juga udah enak banget kalau buat main game. Berasa real time sob. Sensor sidik jarinya juga udah dipasang di layar, walaupun masih berbasis optik dengan performa yang udah cepet baca jarinya. Sekali tap, langsung kunci kebuka. Pengenalan wajahnya juga udah cepet banget, nyaris nggak berasa ada jeda. Cuma diangkat gini doang juga bisa, asal muka kita kelihatan kamera. Untuk UI-nya udah ColorOS 7.2 berbasis Android 10, udah bisa mode gelap juga. Terus juga ngasih pilihan, mau pakai mode UI standar kayak settingan bawaannya Oppo ini, atau mau mode yang pakai drawer kayak Android stock, bisa pilih aja sesuai selera. HP ini juga masih disediain fitur app cloner untuk menduakan aplikasi sosial media dan chatting aja. Jadi kita bisa punya 3 nomor WhatsApp aktif sekaligus. Ada WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan WhatsApp bisnis. Iya, cuma 3, soalnya WhatsApp bisnis nggak bisa di-clone di sini. Masih juga disediain FM radio yang butuh pakai earphone sebagai antena penangkap sinyal. Ada juga game space buat main game supaya makin asik, biar nggak keganggu sama notifikasi ataupun telepon yang masuk. Bisa diblokir semua supaya mainnya aman lancar. Terus juga udah disediain nih aplikasi Solup untuk editing video dengan mudah. Mau bikin foto jadi video juga bisa. Jadi nggak usah install aplikasi video editing lagi yang berbayar ya. Ini udah lengkap fitur video editingnya. Ada juga theme store untuk ganti-ganti tema supaya HP kelihatan beda. Pilih-pilih font juga udah bisa untuk merubah gaya tulisan. Pilihannya juga udah banyak sob. Ya walaupun rata-rata bayar, susah nyari yang gratisnya. HP cakep kok nyari gratisan. Oppo Reno 4 ini juga punya fitur Always On Display yang bisa nampilin jam, tanggal, dan notifikasi-notifikasi aplikasi pada layar pada saat kondisi HP standby kayak gini. Enak kan? Walaupun nggak ada LED notifikasi, kita bisa tahu ada notifikasi apa. Nah, kalau untuk bagian slot kartu, Oppo Reno 4 ini udah triple slot. Bisa dual SIM dan microSD berbarengan sekaligus. Udah bisa baca semua kartu 4G dan juga udah support VoLTE. Tapi sayangnya nih, belum ada SIM karet di slot kartunya ini. Nah terus sob, kalau untuk foto-foto selfie, Reno 4 ini cuma nyediain satu kamera selfie aja. Ya walaupun kalau kamu lihat kayak gini, kelihatan kayaknya ada 2 kamera selfie ya. Yang kiri itu adalah smart sensor untuk sensor gesture, sementara yang kanan baru deh tuh, kamera selfie 32 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Nah, smart sensornya ini bikin HP ini bisa dikendaliin tanpa harus disentuh sob. Buat scrolling-scrolling layar kayak gini bisa banget. Terus juga bisa nyembunyiin detail notifikasi kalau ada orang lain di sebelah kita atau di belakang kita, biar privasi lah. Nah, kalau kamera selfie-nya, hasil foto-fotonya cakep sob. Emang sih, Oppo jago selfie. Bening banget hasil fotonya. Mau kondisi foto backlight juga, hasilnya tetap tajam dan jernih. Sementara kalau kamera belakangnya, walaupun kelihatannya kayak ada 3, sebenarnya ini ada 4 sob. Paling atas kamera wide 8 megapiksel, terus kamera utama 48 megapiksel dengan bukaan lensa f1.7, dan paling bawah kamera makro 2 megapiksel. Terus yang paling kecil di sebelah kamera wide itu kamera mono 2 megapiksel. Untuk hasil foto-foto kamera makronya detail sih, tapi karena masih fix fokus, jadi kita mesti atur jaraknya supaya fokusnya pas, kalau enggak ntar ngeblur. Kalau untuk kamera ultrawide-nya cakep sob, distorsi lensanya juga udah nggak terlalu berasa, dan HDR-nya mantep banget, jadi foto langit kelihatan wah. Nah, kalau kamera utamanya ini asli beneran cakep. Mau di kondisi terang ataupun cahaya kurang, nggak komplain lah kalau untuk kamera utamanya. Saya suka dengan detail dan tone warnanya, mantep lah. Untuk foto-foto potret juga blurnya rapi, jarang banget salah blur walaupun backgroundnya rumit. Kalau mau foto-foto artistik dengan background hitam putih juga keren kayak gini. Dan kalau buat foto-foto malam, minim noise sob. Dan pada bagian lampu detailnya tuh kelihatan, nggak ada yang overbright. Cakep lah foto malamnya. Iya emang, Oppo kalau buat foto-foto cakep. Kalau untuk perekaman videonya juga ini udah cakep sob. Udah stabil baik kamera depan maupun kamera belakangnya. Ini hasil rekaman video dari kamera depannya. Ini udah ada stabilizernya ya. Kita lagi naik tangga sambil jalan aja. Gimana kualitasnya? Lihat ya, nih tangga tuh. Kualitasnya sih udah kelihatan beneran stabil ya. Beneran bagus.
Sementara kalau untuk kamera belakangnya kayak gimana? Ayo kita lihat. Nah, ini hasil rekaman video dari kamera belakangnya, 30 frame per second aja di Full HD. Lumayan stabil sob. Ini saya jalan agak cepat ya, capek di dataran tinggi. Full HD di 30 fps, kita coba turun tangga ya. Lumayan stabil sob, biarpun turun tangga juga. Wow, stabil. Ini kita lagi di Taman Safari Indonesia ya, lagi di Istana Panda. Ini 60 frame per second Full HD. Kita naik tangga turun tangga. Kualitasnya masih stabil banget sob. Kesimpulannya untuk harga 4 juta lebih, HP ini tuh sebenarnya udah worth it, udah recommended. Udah enak lah kalau dipakai buat sehari-hari. Foto-fotonya dan videonya juga bagus, buat main game juga asik, dan baterainya awet. Udah gitu layarnya juga cakep. Ya walaupun sayangnya ini belum ada NFC. Terus bodinya juga berasa tipis, dan cuttingan di sisi bawah HP ini yang berasa masih tajam di kulit. Sisanya enak, nggak komplain. Udah mantep. Oke, segitu aja cerita Bang Tekno mengenai Oppo Reno 4 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.